Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dan didukung di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini setiap hari, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman setiap kita saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, biar hati mereka diteguhkan, hati mereka dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, dan mereka juga akan didoakan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan jawablah doa kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan dalam berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu, dan kami akan naikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan berdoa menopang saudara, mendukung saudara dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Markus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini adalah mengalami jawaban Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saat ini saudara rindu mengalami jawaban Tuhan atas segala doa-doa saudara, atas segala pergumulan saudara, atas segala seruan-seruan saudara di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan ini sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Markus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu, menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini ada kisah tentang seorang kusta. Dan seorang kusta ini melemparkan pertanyaan atau pernyataan sebenarnya kepada Yesus. Dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu kemudian datanglah jawaban dari Yesus,
aku mau jadilah engkau tahir. Saudara, sungguh luar biasa pada waktu itu orang kusta ini mendapatkan jawaban dari Yesus atas kerinduannya, di mana orang kusta ini mengalami sakit kusta, dan yang paling dia rindukan adalah supaya dia bisa pulih, supaya dia bisa tahir, karena keadaannya tentu saja pada waktu itu sangat sulit, saudara. Kenapa? Karena orang kusta itu dia sudah sakit, dia dikucilkan pula. Dia dikucilkan dari keluarga, dia dikucilkan dari masyarakat, dia harus tinggal jauh dari tengah-tengah masyarakat karena penyakitnya penyakit yang menular. Kemana saja dia pergi, dia harus berteriak-teriak najis-najis supaya orang menyingkir daripada dia. Bayangkan saudara, orang yang sudah sakit yang membutuhkan support, yang membutuhkan orang lain. Tetapi pada saat sakit itu pula lah dia harus mengucilkan, dia dikucilkan dari tengah masyarakat. Dia hidup sendiri. Tentu saja itu satu keadaan yang sangat sulit. Tentu saja itu keadaan yang sangat berat bagi orang kusta ini. Lalu kemudian ketika satu kali dia datang kepada Yesus, dia berteriak dan berseru kepada Yesus. Dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara, Yesus menjawab seruan itu tepat untuk menjawab apa yang menjadi pernyataan dari orang kusta itu. Mungkin hari ini saudara ada yang menjadi kerinduan saudara, sama seperti orang kusta ini. Dia rindu supaya dia bisa ditahirkan. Dan Yesus menjawab, "Aku mau untuk mentahirkan engkau, jadilah engkau tahir." Hari ini pun percayalah, Yesus mau memulihkan kita. Yesus mau menyembuhkan saudara. Yesus mau memberkati saudara. Yesus mau menyelesaikan masalah saudara. Yesus mau mengangkat beban persoalan hidup saudara. Yesus mau. Percayalah hari ini saudara, percayalah bahwa Tuhan mau menolong setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga Yesus menjawab dia, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dari sekian banyak orang yang berkumpul di situ, apa yang spesial, apa yang khusus dengan orang kusta ini sehingga Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir"? Kita lihat saudara di ayat 40 di sana dikatakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut. Saudara, dia datang kepada Yesus dengan penyembahan. Dia berlutut, dia sembah Yesus di sana. Saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan dalam penyembahan, saudara datang kepada Dia untuk menyembah Dia, percayalah bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan saudara. Terlalu banyak orang yang tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan karena mereka datang kepada Tuhan hanya mencari jawaban. Mereka datang kepada Tuhan hanya untuk menaikkan doa-doa seruan, permintaan dan sebagainya. Berbeda dengan orang kusta ini, saudara. Dia datang kepada Yesus, dia langsung bersujud di sana. Dia sembah Yesus. Dan itulah yang akhirnya membuat Yesus berkata, "Jadilah engkau tahir." Karena sekalipun orang ini sakit, sekalipun dia butuh kesembuhan, dia butuh mujizat, tapi dia datang kepada Tuhan yang paling utama bukan untuk mencari kesembuhan, mujizat dan sebagainya, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan penyembahan. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menolong saudara. Yang penting hari ini, apakah kita datang kepada Tuhan dengan cara yang benar atau tidak? Kalau kita datang kepada Dia dalam penyembahan, percaya Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara. Datanglah kepada Tuhan dalam penyembahan. Lalu kemudian dia juga berkata, saudara, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Ini berbicara tentang seruan dan doa. Apa katanya, saudara? Apa isi dari doanya?
kalau engkau mau. Kalimat utama dalam doa dan seruannya adalah kalau engkau mau. Artinya, permohonannya itu didasarkan kepada kehendak Tuhan. Sudah terlalu banyak orang yang memaksakan kehendak sendiri. Mereka mau Tuhan mengikuti kehendak mereka, itu yang seringkali terjadi pada manusia. Mereka mau, kita seringkali mau supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Tetapi mungkin ada hal yang perlu kita sadari, bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik, jauh lebih baik daripada keinginan dan kehendak kita. Kalau kehendak Tuhan terbaik, kenapa kita ingin supaya keinginan kitalah yang terjadi? Kenapa kehendak Tuhan yang terbaik? Karena Dia tahu hari esok. Saya dan saudara tidak tahu hari esok. Kalau kita tahu hari esok, kita sudah siapkan yang terbaik supaya besok terjadi yang terbaik. Tapi masalahnya kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita tidak tahu masa depan kita. Tetapi Tuhan tahu, itu sebabnya apa yang Dia rancangkan kepada kita itu yang terbaik, karena Dia rancang itu berdasarkan pengetahuannya. Nah, itu sebabnya saudara, ketika kita memohon, merindukan sesuatu daripada Tuhan, seharusnya kita memohon sesuai dengan kehendaknya. Itu yang kedua. Orang kusta ini datang berdoa memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang ketiga dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia datang kepada Tuhan dalam iman yang sungguh-sungguh. Dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata, kalau engkau mau, engkau mungkin dapat, mudah-mudahan dapat. Tidak saudara, tetapi dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya, dia percaya sungguh, sekalipun dia sedang mengidap penyakit yang tidak ada obatnya pada masa itu, tetapi dia percaya Tuhan pasti bisa, Tuhan pasti sanggup dan berkuasa. Mungkin hari ini saudara punya masalah, sepertinya tidak ada jalan keluar. Saudara punya penyakit yang tidak ada obatnya. Saudara, kalau Tuhan mau, Dia dapat. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita percaya Dia dapat. Datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, maka saudara akan mengalami perkara besar. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini. Bagaimana supaya kita mengalami jawaban Tuhan dalam hidup kita? Datang kepada Tuhan dalam penyembahan, bawa penyembahan kepada Dia, datang kepada Tuhan dalam doa sesuai dengan kehendak-Nya, dan datanglah kepada Dia sesuai dengan iman yang Tuhan inginkan, sesuai dengan sebagaimana seharusnya Tuhan mau. Kita harus datang kepada Dia dengan penuh iman, kepercayaan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Haleluya. Mengalaminya termasuk. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan. Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan. Berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong.
Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka. Biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan, tolong anak-anakmu, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizatmu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain.
dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.